Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk sepanjang seminggu ini Tuhan sudah menyertai kehidupan kita hingga saat ini. Dan kita bersyukur apapun yang Tuhan izinkan terjadi, baik itu pergumulan, baik apapun itu, biarlah melalui itu semua kita boleh semakin melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita ada hingga saat ini, itu semua karena anugerahnya. Mari kita menaikkan pujian ucapan syukur ini. Tuhan, kami ada hingga saat ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan pribadi kami lepas pribadi ya Bapa. Biarlah melalui itu semua Tuhan, kami semakin melihat betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus kami ucapkan. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu bagi hidup kami hingga saat ini, dan atas kasih karunia-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi
Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pagi hari ini kami dari Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia mengucapkan selamat pagi dan juga selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini ada info pada poin yang pertama, ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Yang pertama, anak-anak kelas batita kecil dan tengah melalui YouTube pukul 8 pagi. Linknya akan dibagikan sebelum ibadah dimulai. Lalu yang poin yang kedua, anak-anak kelas besar melalui Google Meet pukul 10 pagi, yang nantinya linknya akan dibagikan sebelum ibadah dimulai. Poin yang kedua, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, ibadah tunas remaja pukul 10 pagi melalui Zoom. Poin yang ketiga, hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 1 siang akan dilaksanakan rapat pleno majelis lengkap jemaat secara virtual atau Zoom. Linknya akan dibagikan sebelum rapat dimulai. Sehubungan dengan rapat tersebut, dimohon untuk semua ketua bidang dan komisi dapat mengikuti rapat tersebut. Majelis Jemaat Gereja Misi Injili Indonesia atau GMII Jemaat Philadelphia Surabaya menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Tanggal 24 Januari, Bapak Tony. Tanggal 25 Januari, anak Sofia C. Paula Ova. Tanggal 29 Januari, Saudari Leoni Josephine. Tanggal 30 Januari, Bapak Rio Candika Maharjo. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun terdapat dari Mazmur 70 ayat yang kelima berbunyi, biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Yang pertama, untuk ucapan syukur
kita akan berdoa bersama-sama, bersyukur atas berkat rohani dan jasmani serta pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tetap sehat dapat melayani dan bekerja. Dan yang kedua, bersyukur atas keamanan dan kedamaian yang Tuhan anugerahkan bagi NKRI dalam masa pandemi ini. Lalu poin yang kedua, untuk kaum pria, mendoakan para korban bencana gempa di Sulawesi Barat dan di Talaut, Sulawesi Utara, tanah longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Manado. Mohon kiranya Tuhan memberi kekuatan dan ketabahan. Lalu poin yang kedua, tenaga medis yang masih harus merawat pasien positif COVID-19 agar diberi kekuatan dan kesehatan. Untuk kaum wanita, mendoakan yang pertama bagi hamba Tuhan dan seluruh majelis jemaat GM Philadelphia agar tetap setia dan teguh dalam melayani Tuhan. Lalu yang kedua, jemaat-jemaat yang sakit supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Dan yang terakhir nanti saya tutup di dalam doa. Sebelum kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Engkau sudah menolong kami, memberikan kami kekuatan dan kemampuan hingga saat ini Bapa. Kami boleh melayani Engkau, kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas Tuhan. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat dan Allah yang sungguh luar biasa yang memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Yafet Mandiangan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan Tuhan boleh menjadi saluran berkat untuk kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau terus memakai hamba-Mu di dalam pelayanannya ya Tuhan, agar banyak lagi jiwa yang boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dan juga seluruh keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana sidang Sinode GMII dan panitia sidang yang mempersiapkannya. Kami berdoa Tuhan untuk mereka ya Bapa. Berikanlah kekuatan kemampuan Tuhan. Biarlah mereka boleh mempersiapkan semuanya ya Tuhan Yesus. Khususnya dana yang dibutuhkan Tuhan, kiranya Engkau cukupkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat supaya menjadi jemaat yang makin dewasa, imannya boleh makin bertumbuh.
dan kuat di dalam menghadapi tantangan kehidupan sekarang ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Bapa, kami lemah, kami tidak mampu Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan menguatkan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Di dalam kondisi apapun ya Tuhan, Engkau tetap setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa, ucapan syukur kami dan seruan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menjawabnya tepat pada waktunya. Dan biarlah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah doa-doa kita yang dinaikkan kepada Yesus Kristus akan dijawab tepat pada waktunya. Dan tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab kita dan juga berdiri, dan kita akan membaca dari Mazmur 65 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-13. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 65 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh Engkau yang menegakkan, gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan, sorak-sorai. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh dikuatkan lagi oleh pemazmur. Dialah Allah kita, Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia gunung batu kita dan kota benteng kita. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Keselamatan
duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Dia, untuk kita boleh mengagungkan Dia. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Mari kita mempersiapkan diri kita masuk dalam penyembahan. Kita muliakan Dia. Kita katakan firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, apa kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kunantikan, Kau yang kusembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan Ya Bapa, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan hati kami ya Tuhan, yang saat ini kami alami, yang hancur. Biarlah Engkau ya Tuhan Yesus yang terus memulihkan kehidupan kami Bapa. Kami yang terbatas ini Tuhan,
Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah kami ya Bapa. Yang layak Tuhan untuk kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang hebat, yang sungguh luar biasa. Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah penyembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lembut refnya saja. Dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai ini. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami nantikan bekerja terus dalam hidup kami, memimpin dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Sampai hari ini Engkau terus memelihara kehidupan kami. Kami percaya Engkau juga memperhatikan setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, yang mengalami bencana alam, yang mengalami musibah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga akan terus memperhatikan dan melindungi, bahkan memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memuji-muji Engkau. Bahkan Tuhan lagi
akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Karena itu Tuhan, kuduskanlah hati kami. Berkati kami semua Tuhan. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya tatkala kami membaca, merenungkan firman-Mu, bahkan mendengarkan penjelasan dari uraian firman Tuhan, kami semua dikuatkan, diberkati, bahkan semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tinggikan diri-Mu atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, lalu nanti ditambah dengan ayat yang ke-10. Pembacaan kita pada hari ini dari Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima, dan juga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah tidak jauh dari tema minggu lalu, yaitu menjadi saksi adalah mengikut Kristus di dalam ketaatan. Menjadi saksi adalah mengikut Kristus di dalam ketaatan. Nah, pembimbing kita tadi juga dari 2 Korintus pasal 9 ayat ke-13, itu juga berbicara tentang ketaatan anak-anak Tuhan di dalam memperhatikan kesulitan-kesulitan jemaat-jemaat di tempat-tempat lain. Dan mereka taat memberi, mereka taat melakukan firman Tuhan. Mereka juga menjadi teladan. Dan oleh karena ketaatan itulah ada banyak orang yang memuliakan Tuhan. Tema ini merupakan sebuah kalimat yang baik. Kalimat yang merupakan definisi tentang saksi Kristus. Bahwa saksi Kristus adalah orang yang mengikut Kristus di dalam ketaatan. Dengan kata lain, seorang yang belum taat kepada Kristus sangat sulit untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan dapat dikatakan bahwa orang yang tidak taat kepada Kristus sesungguhnya bukanlah saksi Kristus. Maka ketaatan kepada Kristus adalah hal yang utama dan harus kita lakukan. Kita gereja harus memperhatikan. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memperhatikan, semua hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, semua hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, semua pendeta yang dipakai oleh Tuhan, semua misionaris yang dipakai oleh Tuhan, selalu memulai hidupnya dalam pembentukan bersama dengan Tuhan, itu memiliki satu sifat yang mendasar ini, yaitu belajar taat atau hidup dalam ketaatan. Tidak ada hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan hidupnya tidak taat. Ya. Tidak ada. Dan kalau kita melihat saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasal 11, itu berbicara tentang ketaatan semua. Mereka disebut saksi iman karena ketaatan mereka. Nuh taat, Abraham taat, Musa taat, semua taat. Kalau mereka tidak taat, mereka tidak akan didaftarkan dalam saksi-saksi iman. Ya.
Karena itu antara ketaatan dengan saksi itu sangat berkaitan. Tidak ada saksi itu hidup dalam ketidaktaatan. Kalau saudara mau menjadi saksi Tuhan, dan saya berharap memang itulah kerinduan kita semua ya, menjadi saksi Tuhan, maka mari kita hidup taat. Memang ada hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan lalu kemudian dia jatuh misalnya, ya itu lain lagi. Tetapi orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan biasanya itu dimulai dari ketaatannya kepada Tuhan. Kami pada waktu masuk di Batu, di Institut Injil Indonesia di I3, itu yang dilihat itu adalah ketaatan. Ya. Ketaatan kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam melakukan firman Tuhan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan dalam kitab Yunus, memang tema ini tepat. Ya. Sebab dalam kitab Yunus dicatat bahwa Yunus sempat tidak mentaati Tuhan. Dalam pasal 1 kita tahu, Yunus diminta oleh Tuhan untuk ke Niniwe, dia larinya kemana? Ya. Yunus larinya ke Tarsis. Dia melarikan diri ke Tarsis. Yunus tidak mengindahkan perintah Tuhan. Bahkan Yunus melawan firman Tuhan. Akibat ketidaktaatannya itu, Yunus pun harus dilempar ke laut. Untuk menjadi saksi, seorang harus mengikut Kristus dalam ketaatan. Artinya ketaatan dalam segala hal. Dan ketika seorang tahu ia tidak taat dalam satu atau dua hal, dia harus bertobat dan belajar untuk melakukan perintah Tuhan dalam ketaatan. Misalnya begini, Anda tidak mencuri, itu bagus. Anda tidak berdusta, itu baik. Tetapi kalau Anda tidak mengasihi, lalu Anda membenci seseorang, Anda menyimpan sakit hati atau akar pahit, bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang Anda benci itu pasti salah, sesungguhnya Anda bukanlah anak Tuhan yang hidup dalam ketaatan. Anda sedang hidup dalam ketidaktaatan. Yunus taat dalam banyak hal. Yunus taat dalam banyak hal. Perhatikan ini, Yunus taat dalam banyak hal. Tetapi ketika diperintahkan Tuhan pergi ke Niniwe, Yunus tidak taat. Kelihatannya hanya satu Yunus tidak taat ini kan. Tapi satu itu menentukan. Semua itu menentukan. Jadi kita jangan taat dalam satu hal lalu tidak taat dalam satu hal, dan karena kita sudah taat dalam hal yang lain, lalu hal ini kita tidak taat, kita senang-senang aja, kita santai-santai saja. Jangan. Kita harus menyadari juga ketidaktaatan dalam hal ini, dan kita harus segera bertobat dan harus kembali kepada Tuhan. Dan orang yang tidak taat pasti tidak dapat menjadi saksi Kristus. Ketika Yunus tidak taat, dia tidak dapat menjadi saksi Kristus. Di dunia ini banyak orang Kristen, tetapi tidak banyak yang menjadi saksi. Kenapa? Karena hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan dan perintahnya. Ketika Yunus mulai mentaati Tuhan, maka Tuhan menjadikan Yunus saksi Tuhan yang luar biasa. Ya. Mengapa untuk menjadi saksi Tuhan seorang harus mengikut Kristus dalam ketaatan? Yang pertama, ada dua hal. Mengapa untuk menjadi saksi seorang harus mengikut Kristus dalam ketaatan? Ada dua hal. Yang pertama, karena saksi Kristus itu sesungguhnya adalah seorang yang selalu menyaksikan Kristus. Perhatikan. Karena saksi Kristus itu sesungguhnya adalah seorang yang selalu menyaksikan Kristus. Menyaksikan kehendak Kristus. Bukan dirinya, bukan pandangannya, dan bukan pendapatnya sendiri. Ya, begitu banyak orang yang bersaksi tapi menyaksikan pikirannya sendiri. Menyaksikan kehebatannya sendiri. Bukan menyaksikan Tuhan. Bukan menyaksikan kehendak Tuhan. Yunus tidak dapat menjadi saksi. Kenapa? Karena Yunus memiliki pandangan sendiri yang berbeda dengan Tuhan tentang Niniwe. Ya, saya bisa buktikan. Coba perhatikan Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ayat 1 dan 2. Yunus berkata apa? Ayat 1 dan 2. Ketika Niniwe itu bertobat, Yunus bilang apa? Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Apa sih yang mengesalkan hati Yunus? Pertobatan orang Niniwe, dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Itu yang mengesalkan hati Yunus. Kenapa? Coba perhatikan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Coba ya.
Apa dalam doanya? Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Jadi Yunus itu beritahu, kenapa dia dulu lari ke Tarsis. Kenapa dia dulu tidak taat kepada Tuhan. Sehingga dia tidak dapat menjadi saksi Tuhan. Yunus memberitahukan, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya. Jadi kenapa Yunus harus belajar taat? Kenapa kita harus belajar taat? Kenapa kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan untuk menjadi saksi? Karena yang kita saksikan itu adalah kehendak Tuhan. Yang kita saksikan itu Kristus. Bukan kehendak kita, bukan pikiran kita, bukan pendapat kita. Bukan kehebatan kita, bukan kesanggupan kita, bukan. Karena itu, setiap saksi itu harus dibentuk oleh Tuhan. Nah, pembentukan Tuhan yang pertama itu yang paling penting adalah ketaatan. Ya. Kita harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Supaya ketika kita bersaksi, kita hanya menyaksikan Tuhan dan kehendaknya. Yunus mengakui mengapa ia dulu melarikan diri. Ya. Maka agar seorang selalu menyaksikan Kristus dan bukan dirinya, maka dia harus belajar taat. Tuhan, yang kedua, mengapa? Mengapa untuk menjadi saksi seorang harus mengikut Kristus dalam ketaatan? Yang kedua, alasan kedua, karena Tuhan pasti akan mengganjar anak-anaknya yang tidak taat. Ya. Yunus pasal 1 ayat 4, ayat 15, ayat 17 menunjukkan Tuhan melakukan itu karena ketidaktaatan Yunus. Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Itu badai tidak main-main. Lalu ayat yang ke-15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu, kita memang senang kalau kita di sekolah minggu, karena guru-guru sekolah minggu itu kalau mengajar tentang Yunus di perut ikan itu, mungkin suasana di perut ikan itu agak enak gitu ya. Mungkin ya, tidak tahu bagaimana guru-guru mengajar. Tetapi kalau kita melihat dalam Yunus pasal 2 ayat 2 sampai 7, Yunus menggambarkan bagaimana ketika dia di laut dan kemudian dia di dalam perut ikan. Ya, ternyata tidak menyenangkan. Ya, ungkapannya kita tahu bahwa di dalam laut dan di dalam perut ikan, Yunus pun sesungguhnya sangat bergumul. Misalnya dalam pasal 2 ini sudah di perut ikan ya, dari laut lalu kemudian ditelan sama ikan. Yunus pasal 2 ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Jadi dia dalam keadaan susah ini. Ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati. Ya, ini bukan dunia yang enak. Dunia orang mati aku berteriak dan kau dengar suaraku. Ayat 3, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, di pusaran lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Ini kan bukan main-main. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, di dasar bumi pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi Yunus menggambarkan bahwa dia ketika dia di laut dan di perut ikan, itu tidak gampang, tidak mudah. Yunus masuk dalam pergumulan yang berat. Makanya jangan hidup dalam ketidaktaatan. Mari jemaat, mari kita taat kepada segala perintah Tuhan. Bukan hanya satu perintah Tuhan, semua perintah Tuhan kita taat.
Dan kalau ada perintah Tuhan yang kita tidak taati, kita harus berhenti dan kita harus bertobat. Kita harus kembali melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimanakah mengikut Kristus dalam ketaatan itu? Ayat ketiga dan ayat yang keempat. Ini Yunus sudah mendapatkan perintah untuk yang kedua kali. Dan sikapnya tentu sudah berbeda karena dia sudah berdoa dan sudah bertobat. Maka dalam ayat yang ketiga dan keempat itu firman Tuhan berbunyi demikian. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi kita melihat bahwa Yunus betul-betul hidup dalam ketaatan. Dia mulai taat, dia sudah bertobat, dia sudah berhenti melawan Tuhan, dan dia sudah berdoa, dia sudah minta ampun, dia sudah menyadari bahwa apakah Tuhan masih memungkinkan dia, mengizinkan dia untuk melihat bait Tuhan yang kudus. Ternyata masih. Dan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Yunus, maka Yunus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Yunus mengikut Kristus di dalam ketaatan. Yang pertama, dia mempersiapkan diri. Ayat yang kedua dan ketiga saya baca dari ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat 3, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Perlu sekali mempersiapkan diri di dalam hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Perlu kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita. Perlu sekali seperti Yunus. Lalu lakukan firman Tuhan. Setelah kita mempersiapkan diri untuk taat, untuk belajar taat, untuk hidup dalam ketaatan, maka kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Yunus bersiap-siap untuk melakukan firman Tuhan. Jangan sampai tergoda. Kota Niniwe itu kota yang mengagumkan, katanya di sini. Mengagumkan besarnya. Ya. Pasti godaan ada. Tetapi Yunus, dia sudah punya komitmen. Dia mau hidup dalam ketaatan. Dan Yunus lakukan. Ya. Kota itu mengagumkan, kota itu juga bisa menggoda. Tetapi Yunus, dia benar-benar taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita melihat Yunus menyampaikan apa yang harus disampaikannya, yaitu perintah Tuhan. Ya. Ayat 2 tadi, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi Yunus itu sudah mulai, dia tidak lagi dengan pikirannya sendiri. Apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam ayat 2 dilakukan dalam ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yunus, inilah yang memang diinginkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada orang Niniwe. Tidak seperti pandangannya dia pertama sehingga itu yang membuat dia lari ke Tarsis. Yunus melakukan, belajar taat. Kita punya pengalaman, kita punya pendapat, kita punya pikiran. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan, mari kita taati Tuhan. Mari kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang perlu dalam kehidupan ini. Hidup dalam ketaatan berarti menyampaikan atau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan kita sampaikan. Akibatnya, apa akibatnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Apa akibat mengikut Kristus dalam ketaatan? Yang pertama ayat 5 dikatakan, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Oh, luar biasa.
Yunus akhirnya dapat menjadi saksi Tuhan yang penuh wibawa ilahi. Dia ngomong satu kali. Ada berapa orang yang bertobat? Ada berapa orang yang bertobat Bapak Ibu? Kita baca dalam ayat 4, pasal 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Berapa? 120.000 orang. Petrus berkhotbah, berapa orang bertobat? 3.000, 4.000. Tapi Yunus berkhotbah, berapa orang yang bertobat? Lebih dari 120 orang bertobat. Luar biasa. Ya. Kalau kita hidup dalam ketaatan, lakukan saja apa yang Tuhan inginkan. Maka akibatnya kita dapat menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Begitu banyak orang Kristen yang Tuhan ingin jadikan saksi, tetapi hidup dalam ketidaktaatan, sehingga tidak dapat menjadi saksi. Menjadi batu sandungan, iya. Ya. Menjadi contoh yang tidak baik, iya. Yunus belajar untuk taat. Dia punya pendapat, dia punya pandangan tentang Niniwe. Tapi di sini dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Maka dia menjadi saksi yang luar biasa. Yang terakhir adalah akibat yang kedua atau yang terakhir. Penduduk Niniwe menerima belas kasihan Tuhan. Kalau penduduk Niniwe 120, lebih daripada 120 orang, itu menerima belas kasihan, tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang mereka sampaikan kepada Yunus? Ya. Kira-kira lebih dari 120 orang itu, apa yang mereka ungkapkan kepada Tuhan yang tidak jadi menghukum mereka? Mereka akan menyampaikan terima kasih dan ucapan syukur yang luar biasa. Apa yang kita buat dalam ketaatan kepada Tuhan pasti mendatangkan ucapan syukur. Pasti mendatangkan kekaguman. Orang mengenal Tuhan. Kalau kita menjadi saksi Tuhan karena ketaatan kita kepada Tuhan, maka orang akan berjumpa dengan Tuhan, mengalami belas kasihan Tuhan, bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi dan juga mendatangkan ucapan syukur bagi orang lain kepada Tuhan. Pada orang lain kepada Tuhan. Akhirnya kesimpulan kita, seorang harus hidup dalam ketaatan kepada Kristus jika ia ingin menjadi saksi Tuhan. Ketidaktaatan kepada Kristus dan firman-Nya hanya akan membuat hidup ini semakin susah. Yunus mengalami air laut yang sangat luar biasa, ya, yang sangat dahsyat. Lalu kemudian dia dilempar ke laut. Ketidaktaatan kepada Kristus dan firman-Nya hanya akan membuat hidup ini semakin susah. Orang yang taat kepada Kristuslah yang dapat menyaksikan Dia. Sebab tanpa kita sadari, seringkali kita menyaksikan pendapat kita sendiri, pandangan kita sendiri. Maka ketaatan sepenuhnya kepada Kristus sangat menentukan isi kesaksian kita. Jika kita mentaati Kristus, maka isi kesaksian kita akan menyaksikan Dia dan kehendak-Nya. Ketika seorang sudah taat, maka Tuhan akan memakainya menjadi saksi Tuhan yang benar dan baik, yang mendatangkan banyak ucapan syukur. Selamat masuk dalam ketaatan kepada Kristus. Selamat menjadi saksi Kristus yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa hati kami bersyukur karena firman-Mu terus-menerus berbicara kepada kami. Di tengah-tengah pandemi, bahkan di tengah-tengah situasi dunia ini, khususnya Indonesia, yang banyak sekali berduka, yang banyak sekali pergumulan, Engkau terus menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah kami jemaat Tuhan terus-menerus belajar taat, agar kami di tengah-tengah pergumulan bangsa ini, bahkan di tengah-tengah pergumulan dunia ini, atau di sekitar kami
kami tetap dapat menjadi saksi Tuhan yang baik, yang mendatangkan banyak ucapan syukur, dan orang mengenal Tuhan, orang bersyukur kepada Tuhan, orang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, karena itu Tuhan, Engkau terus membentuk kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Bersyukur bersama-sama dengan seluruh jemaat, khususnya mereka yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami bersyukur dan berdoa untuk Bapak Tony yang berulang tahun tanggal 24. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk anak Sofia Paula Ova yang berulang tahun tanggal 25. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk saudari Leonie Josephine yang berulang tahun tanggal 29. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Rio Candika Maharjo yang berulang tahun tanggal 30. Kami membawa saudara-saudara kami ini semua ke dalam tangan Tuhan. Anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkat-Mu terus atas mereka. Tuhan juga lindungi mereka dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan pagari mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan juga akan memberikan kekuatan kesehatan terus menerus. Bahkan berkat Tuhan yang melimpah, baik secara jasmani maupun rohani. Engkau Tuhan yang akan memimpin mereka terus agar semakin mengenal Tuhan. Dan mereka hidup dalam ketaatan, agar mereka pun menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik dan benar. Terima kasih banyak Bapa, berkatilah kegiatan mereka, aktivitas mereka, berkatilah pekerjaan dan usaha mereka, berkatilah berlimpah-limpah, berkatilah studi anak-anak, berkatilah Tuhan mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada, semua saudara-saudara kami ini yang berulang tahun dalam minggu ini, mereka menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka usahakan, sungguh mendatangkan kebaikan dan berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati semua orang tua dalam gereja kami, berkati saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah mereka terus Tuhan pulihkan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kita lagi pada pagi hari ini. Biarlah boleh kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan kalau tidak bisa mentransfer, bisa datang ke gereja untuk memberikan secara langsung di sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini. Bagi Yesus, ku serahkan hidupku seluruhnya. Hidupku seluruhnya
Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dengan penuh sukacita. Percayalah bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan pergumulan kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Bawalah firman Tuhan yang telah kita dengar. Hidup dalam ketaatannya, dalam ketaatan kepada Tuhan, akan membuat kita dapat menjadi saksi Tuhan yang baik dan benar. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Shalom.